Jan, aku punya kamera dengan garis-garisnya kah? Nggak ada. Clean, kosong. Oke. Ini setirnya ya. Luar. Kasih ke telur. Yosua, ini memang langsung di depan kau ini. Hati-hati non, jangan sampai. Info di mana kak? Hah? Pertama. Nanti gua Belum pas, sebentar lagi katanya. 5 menit lagi, 10 menit lagi. Ya. Jam 9. Jam 9 lewat gitu tadi. Jam 9 lewat. Coba tes opening. Tes opening.
Tes mic 1. Tes. Tes 1. Tes 1. Tes mic 1 tes. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu aku, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh Kudus. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku
wisuda sarjana ke-49 dan wisuda pasca sarjana ke-35 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Sabtu 9 September 2023. Ketua Senat Dosen beserta para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengenang jasa para pahlawan, secara khusus para pahlawan dalam bidang pendidikan, termasuk di dalamnya para pendahulu Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar yang telah berjasa dalam pengembangan sekolah ini. Marilah kita bersama mengheningkan cipta dan mendoakan keluarga-keluarga mereka. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Doa pembukaan oleh Pendeta Dr. Ivan Torsten Johannes Weisman, M. Hum. Mari kita berdoa.
berdoa. Wisuda Sarjana ke-49 dan Wisuda Pasca Sarjana ke-35 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai pada hari ini Sabtu 9 September 2023 di Hotel Maiko. Dari awal hingga berakhirnya, jadilah kiranya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rapat Senat terbuka luar biasa dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Rapat Senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dalam rangka Wisuda Sarjana ke-49 dan Wisuda Pasca Sarjana ke-35 pada hari ini Sabtu 9 September 2023 bertempat di Beryl Ballroom Maiko Hotel and Convention Center pukul 9:11 Wita atas nama Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dengan ini membuka rapat senat terbuka luar biasa ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menyanyikan mars dan himne Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar oleh Paduan Suara Gita.
Laporan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Gereja Kami Injil Indonesia sekaligus selaku pembina, dalam hal ini Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda, THM. Yang saya hormati perwakilan LLDikti 9. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syahrudin ST MM, Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Dikti 9. Perwakilan Kementerian Agama Provinsi, Ibu Marlin, atau yang mewakili Ibu Merpati Sampeliling. Yang saya hormati juga Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai Makassar bersama seluruh badan pengurus yang hadir, Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra, Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dan semua jajaran yang boleh hadir, Bapak Charles Tesi, Ketua PGIW atau yang mewakili, Ketua STT Sahabat atau yang mewakili yang boleh hadir. Saya lihat ada perwakilan dari Blessing, Bapak Dr. Andi, juga dari STT Intim diwakili oleh Bapak Ibu Dr. Ventilaban. Juga sahabat-sahabat para hamba Tuhan dari gereja-gereja yang boleh hadir. Saya lihat ada dari GKKA, dari Parusia, dari Kalam Kudus, Makassar, dan mungkin ada yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tentu yang kami hormati juga dosen kehormatan kami Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, terima kasih Prof sudah datang. Juga Bapak Profesor Dr. Agustinus Patandean, terima kasih Prof boleh hadir. Semua Bapak Ibu dosen, semua karyawan, tentu juga seluruh orang tua wisudawan wisudawati yang hari ini tentu berbahagia bersama seluruh wisudawan wisudawati. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua STFT Jafrai periode 2021-2026 memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada pihak pembina, kepada pihak yayasan, bahkan segenap stakeholders. Yang pertama dari kelembagaan, kami ingin melaporkan bahwa sekarang ini kampus kita memiliki 2 prodi S1, tetapi di dalamnya memang ada konsentrasi-konsentrasi. Yang pertama adalah S1 Prodi Ilmu Filsafat, yang di dalamnya adalah konsentrasi ilmu teologi dan konsentrasi konseling. Kemudian ada S1 Prodi Pendidikan Agama Kristen, yang di dalamnya ada konsentrasi pendidikan agama Kristen, musik gerejawi, juga konseling, serta pelayanan anak dan remaja. Dan kedua prodi ini sudah terakreditasi baik sekali pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Tentu kemarin Pak Ketua Umum sudah sampaikan bahwa baik sekalinya baik ya.
Ini yang sudah menjadi ketentuan yang baru, dulu pakai ABC, sekarang pakai baik, baik sekali, unggul. Lalu selain itu kita juga punya program magister, di mana dalam program S2 ini memang S2 teologi, tetapi di dalamnya juga terdapat beberapa konsentrasi. Yang pertama teologi sendiri, yang kedua biblika, yang ketiga holistic child development, yang keempat pendidikan agama Kristen, dan juga ada konseling bekerja sama dengan lembaga konseling dan karir LK3 Jakarta, yang sudah menjadi lembaga yang pertama di Indonesia untuk memberikan lisensi sertifikat bagi konselor. Selama ini hanya psikolog, psikiater yang mendapat lisensi khusus. Kali ini konselor, dalam hal ini konselor Kristen pun juga mendapat lisensi khusus, bisa membuka praktek konseling sebagai seorang konselor. Dan kita bersyukur bahwa program ini ada juga di sekolah kita. Dan tentu selain itu, kita juga punya program S3, S3 teologi, yang tadi ada program S2, ada S3, semuanya juga sudah terakreditasi baik sekali pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Untuk itu kita berterima kasih terhadap para dosen, tentunya karyawan, pimpinan yang dalam hal ini kerja keras untuk mendukung kita, termasuk Bapak Profesor Samsul Bahri dalam hal ini mendukung kami juga untuk program S3 boleh terakreditasi dengan baik. Bapak Profesor Agustinus Patandean, Bapak Profesor Tesi juga boleh mendukung kita, dan kita berharap bahwa dalam waktu-waktu yang akan datang kita akan terus meningkatkan mutu kualitas pendidikan kita. Kami ingin menginformasikan juga bahwa dalam acara kali ini terkait wisuda ini, jumlah wisudawan wisudawati S1 adalah 85 orang, yang terdiri dari konsentrasi teologi 46 orang, pendidikan agama Kristen 20 orang, pelayanan anak remaja 5 orang, dan konsentrasi musik gerejawi 14 orang. Selain itu jumlah mahasiswa baru untuk S1 tahun ini ada 80 orang, teologi 37, konseling 4 orang, pendidikan agama Kristen 22 orang, dan pelayanan anak remaja 2 orang, serta musik 15 orang. Jumlah keseluruhan mahasiswa S1 adalah 536 orang, dengan komposisi teologi 266, konseling 21, pendidikan agama Kristen 131, pelayanan anak dan remaja 38, dan musik 80 orang. Penerimaan bantuan KIP, bantuan beasiswa juga kita terima dari LL Dikti. Kita berterima kasih Pak Syarudin dan rekan-rekan yang ada di LL Dikti memperhatikan kita. Selain itu juga bantuan UKT, selain KIP, itu memang bantuan pemerintah yang disalurkan melalui lembaga layanan Dikti. Untuk program magister, jumlah lulusan tahun ini adalah 22 orang, yang terbagi atas konsentrasi teologi 14 orang, pendidikan agama Kristen 6 orang, dan holistic child development 2 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa baru untuk magister tahun ini adalah 57 orang, terdiri dari konsentrasi teologi 19 orang, biblika 3 orang, PAK dan HCD 1 orang, lalu konseling 34 orang. Sehingga mahasiswa aktif 83 orang. Dari program doktoral, jumlah mahasiswa aktif kita adalah 84 orang dan jumlah maba 3 orang. Dalam periode ini, kami juga terus membangun kerjasama. Tentu hari ini sekolah-sekolah dalam pengaturan pemerintah dirancang untuk selalu berkolaborasi. Tentu Pak Syahrudin sangat mengerti ini karena ini selalu disosialisasikan. Dulu sekolah itu maju sendiri, besar sendiri. Hari ini sekolah-sekolah tidak bisa tumbuh baik kalau tidak buat kolaborasi.
Untuk itu kami terus membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai kampus di Indonesia, baik di kota Makassar maupun di luar kota. Kerjasama dengan gereja-gereja sahabat, kerjasama dengan wilayah-wilayah pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, termasuk kerjasama dengan Kakandep Agama Kota Makassar. Dalam hal ini ada sekolah-sekolah di kota ini yang punya siswa-siswi yang tidak punya guru agama, dan kita membuat MOU untuk menghadirkan guru agama ataupun mahasiswa praktek kita bisa utus untuk melayani dengan bantuan informasi dan juga penempatan dari Kakandep tentunya agama. Kita kerjasama dengan Evangelism Explosion International, LPMI, LAI, termasuk dengan beberapa kerjasama luar negeri untuk menghadirkan tenaga-tenaga rohaniwan dan pengajar dari CNMA USA, kemudian CNMA Thailand juga kita bekerja sama, OMF Korea, Hosanna Presbyterian Church Korea, Kosin University South Korea, Habdong Theological Seminary South Korea, Overseas Council Australia, Center for Asian Christianity Australia, dan juga Brisbane School of Theology Australia. Ini beberapa kerjasama yang baru saja kita bentuk. Dalam beberapa kerjasama itu kita juga mendapatkan kerjasama untuk pengembangan SDM dosen, studi S3 dan studi S2. Dan kita bersyukur bahwa ada kerjasama yang terbuka untuk mengembangkan SDM kita juga. Dalam bidang akademik, kami telah melaksanakan revisi kurikulum yang tentu disesuaikan dengan program dan peraturan pemerintah sebagai dasar, tetapi juga mengembangkan kurikulum sesuai program pemerintah ini MBKM dan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders tentunya. Untuk itu beberapa tambahan yang kami buat, misalnya karena kami pengalaman setiap kali permintaan PKL meminta musik, dan di kita ada konsentrasi musik, tapi tadi saya sampaikan bahwa mungkin ada 15 orang yang memang konsentrasinya musik, maka kita ubah, baik untuk PAK, baik untuk teologi ataupun konsentrasi lainnya, kita wajibkan untuk mengambil mata kuliah gitar dan keyboard, paling tidak untuk mengiring, sehingga ada skill tambahan yang bisa digunakan ketika terjun dalam dunia pelayanan. Bahkan kita juga menambahkan mata kuliah meskipun kita bernuansa teologi, tetapi kami menambahkan kurikulum yakni entrepreneurship. Untuk apa? Tentu ini kita bisa pakai, ya bisa untuk survive juga bagi pekerja kita yang baru ditempatkan di tempat-tempat kecil, tetapi juga untuk sebagai platform juga untuk masuk ke daerah-daerah tertentu, konteks tertentu, tetapi pada waktu yang sama juga bisa untuk pengembangan ekonomi baik masyarakat gereja maupun masyarakat secara umum karena punya skill di bidang itu. Dalam bidang penelitian, kami juga dengan bangga menyampaikan bahwa ada prestasi-prestasi dosen termasuk mahasiswa dalam penulisan baik itu buku maupun jurnal-jurnal. Dan kita bersyukur bahwa terbitan-terbitan jurnal ini tidak hanya menyasar jurnal-jurnal nasional terakreditasi SINTA, tetapi juga jurnal-jurnal internasional terindeks Scopus. Ini tentu menjadi sebuah hal yang penting bagi pengembangan institusi, mengingat bahwa tulisan-tulisan ini juga akan mendorong dan menolong pengembangan jabatan fungsional dosen sampai ke guru besar. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, tentu melalui lembaga penelitian bersama dengan lembaga holistik, lembaga misi holistik, kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengabdian kita kepada masyarakat.
Oleh karena institusi pendidikan tidak boleh terhindar dari pengabdian kepada masyarakat. Keilmuan kita adalah untuk masyarakat. Sehingga tentu sekaligus ini menjadi pesan kepada wisudawan juga. Jangan lupa bahwa kebanggaan hari ini untuk menyandang gelar ini juga terkait di dalamnya bahwa saudara siap untuk mengabdikan ilmu, pengetahuan, skill saudara untuk masyarakat. Dalam hal ini, kami juga terus fokus dalam pengembangan SDM dosen termasuk karyawan-karyawati, sehingga pada tahun ini kami baru mendapatkan satu lulusan dari IAKN Ambon, Ibu Pendeta Esther Elmi, STH, SPD, MSN dalam bidang musik. Dan juga beberapa dosen yang lain yang sedang studi. Di program S2 ada Bapak Aldorio Flavius Lele MTH, sedang juga mengambil program S2 Biblika di STT Amanat Agung Jakarta. Bapak Andi Gotip, konsentrasi musik, mengambil program S2 musik di STT Abdiel Semarang. Dan juga ada beberapa dalam program S3. Ada Bapak Pendeta Bucek Setu Humuri, Ibu Pendeta Elizabeth S. Dasong MTH, Ibu Beatrix Tumbol MTH, Ibu Meli Lunanta MTH, Ibu Evi Yusuf MTH, Bapak Nyoman Lisias MTH, Bapak Pendeta Hani Frederick MTH dan akan segera tamat pada tahun ini, Bapak Charles Tesi MTH, dan juga ada Bapak Richard Kapoyos MSN dalam program musik S3 musik di UNES Semarang. Beliau yang memimpin JTO atau Jaffray Trinity Orchestra. Selain itu, tentu dengan bangga kami mau sampaikan penghargaan kami kepada yayasan. Terima kasih Bapak Insinyur Samuel Arnold berserta seluruh jajarannya karena terus mendampingi kami tentunya dan terus memfasilitasi, mendorong kita untuk pengembangan sekolah ini. Baik itu SDM maupun sarana-prasarana untuk menunjang pengembangan ini. Sehingga dalam tahun ini kita juga segera membangun sebuah asrama putri yang baru berlantai 3 dengan kapasitas 260 orang mahasiswi. Kita berharap bahwa dengan sistem seperti ini pendidikan kita juga boleh semakin baik karena mahasiswa kita boleh tinggal di dalam asrama, boleh belajar dengan terkonsentrasi, bahkan boleh mendapatkan bimbingan, pembinaan karena mereka dekat dengan lokasi kampus. Dari pihak Lembaga Layanan Dikti tentunya harapan kita bahwa kami selalu didampingi Bapak dan juga terus difasilitasi secara khusus dalam bantuan-bantuan beasiswa baik itu KIP maupun UKT karena mahasiswa-mahasiswi kami datang dari desa-desa di Indonesia Timur, dari pedalaman Papua, dari pedalaman Kalimantan dan tentu pedalaman Sulawesi di mana banyak orang tua mahasiswa-mahasiswi kami dengan ekonomi yang lemah, tetapi bantuan-bantuan beasiswa ini menolong untuk mencerdaskan generasi bangsa dan mereka boleh kembali dan menjadi berkat, menjadi bagian masyarakat untuk mengembangkan masyarakat di mana mereka berada, komunitas-komunitas di mana mereka berada. Dan semua termasuk dari Kementerian Agama Republik Indonesia juga kepada gereja-gereja sahabat yang adalah pendukung setia kami. Terima kasih banyak karena tanpa kehadiran rekan-rekan, sahabat-sahabat kami, para sponsor, tentu kami tidak bisa melakukan apapun. Kami sangat terbatas, tetapi terima kasih. Dan kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan seluruh staf dosen, karyawan-karyawati dan keluarga yang merupakan bagian langsung dari tim ini, sehingga kita bisa bekerja untuk terus melaksanakan tugas ini dengan baik. Kepada pembina, terima kasih untuk semua dukungan yang terus diberikan. Demikian laporan yang saya harap singkat saja. Laporan kami yang kami sampaikan kiranya ini boleh menjadi informasi yang berguna bagi Bapak Ibu hadirin sekalian.
Sekian dan terima kasih. Orasi ilmiah oleh Pendeta Dr. Robi Panggara, MTH, yang didahului pembacaan kurikulum vitae orator oleh Laura Megawati Manalu, ST, STH, MSN. Selamat pagi, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Salam damai sejahtera. Sebelum kita mendengarkan orasi yang akan dipaparkan oleh orator kita pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan CV atau kurikulum vitae dari orator kita pada pagi hari ini. Nama lengkap: Pendeta Dr. Robi Panggara, Magister Teologi. Lahir di Karatuan, tanggal 18 Agustus tahun 1980. Menikah dengan Ketut Supandri, STH, dikaruniai 2 orang anak. Putri pertama bernama Agatha J. Panggara dan putra kedua bernama Stanley A. Panggara. Saat ini, Dr. Robi Panggara, MTH, aktif melayani sebagai Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar dalam masa jabatan 2021 sampai pada tahun 2026. Sebagai dosen tetap bidang teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Adapun pelayanan lainnya sampai pada saat ini antara lain sebagai Wakil Ketua Departemen Pendidikan Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat, sebagai Ketua Biro Pelayanan Pemuda Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah Indonesia Timur, sebagai pembicara atau pengkhotbah di berbagai denominasi gereja yang ada di Indonesia. Beliau juga aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal yang terakreditasi. Aktif sebagai pembicara dan fasilitator di Young Life International Ministry APAC Region, dan menjadi penulis buku atau jurnal bidang teologi kontekstual, Biblika Perjanjian Baru, dan Youth Ministry. Sedangkan pengalaman pelayanan sebelumnya antara lain sebagai staf Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Parousia Makassar tahun 2004 sampai pada tahun 2006. Sebagai Sekretaris Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah 1 Sulsel Bara tahun 2006 sampai pada tahun 2011. Sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar tahun 2011 sampai pada tahun 2016. Sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar 2021 dan juga pelayanan lainnya. Untuk riwayat pendidikan, menempuh pendidikan strata 1 Teologi di Sekolah Tinggi Teologia Jafrai Makassar dengan gelar Sarjana Teologi tahun 2004. Melanjutkan pendidikan program strata 2 bidang teologi di Sekolah Tinggi Teologia Jafrai Makassar dengan gelar Magister Teologi tahun 2010. Melanjutkan pendidikan program strata 3 bidang teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar dengan gelar teologi tahun 2018. Sedangkan beberapa pendidikan non-formal yang diikuti baik dalam skala nasional internasional antara lain School of Young Life di Filipina pada tahun 2012, International Leadership Institute di Makassar pada tahun 2017,
Leadership Matter Course di Chiang Mai, Thailand pada tahun 2019, dan Hagai Leaders Experience pada bulan Januari sampai pada bulan April tahun 2020. Demikian pembacaan CV dari orator kita pada pagi hari ini. Untuk perhatian dari Ibu dan Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada orator kita, Dr. Robi Panggara, MTH, tempat dan waktu dipersilahkan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan orasi saya pada pagi ini. Saya lihat ada sahabat yang baru datang juga, Ketua Wilayah GKI Indonesia Timur dan staf juga. Ada dari Menara Injil juga dan teman-teman lain yang boleh hadir, terima kasih. Pada kesempatan wisuda sarjana dan pasca sarjana tahun 2023 ini, saya didaulat untuk menyampaikan orasi ilmiah. Dan tema pada wisuda tahun ini adalah Loquere Sanam Doctrinam, yang didasarkan pada Titus 2 ayat 1, beritakanlah ajaran yang sehat. Sehingga saya merumuskan judul orasi saya ini, menjadi pelayan Tuhan yang berkontribusi terhadap pengembangan gereja dan masyarakat melalui ajaran yang sehat. Dari Titus pasal 1 ayat 5 sampai pasal 2 ayat yang ke-10. Tentu ini juga kami sejajarkan dengan tema dari pembina Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dalam era yang terus berkembang ini, gereja dan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Gereja tidak saja sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan rohani serta ajaran yang sehat kepada umatnya. Sebagai umat Kristen, panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dalam iman atau individual growth, tetapi juga dengan kontribusi positif terhadap perkembangan gereja dan masyarakat secara menyeluruh. Itu sebabnya Christopher Cantland dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa agama adalah salah satu modal sosial penting dalam pembangunan masyarakat. Pelayanan dalam konteks keagamaan memiliki peran mengarahkan perkembangan gereja dan masyarakat menuju arah yang positif. Dan kalau saya kaitkan dengan pidato yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar, ini juga sedang menjadi tuntutan bahwa ada penguatan di segi-segi rohani sehingga masyarakat ini boleh terjaga. Ini luar biasa karena pemerintah sendiri menghadirkan segi itu dan melihat segi rohani sebagai bagian yang penting jika ingin menjaga dan juga menumbuhkan masyarakat. Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Juanda dan Stefania Venda menyebutkan bahwa ajaran-ajaran sesat yang beredar di masa kini antara lain adanya penemuan sejarah akan kuburan Yesus yang dikenal dengan istilah Jesus Tomb, atau penelusuran sejarah akan keturunan Yesus yang dikenal dengan istilah Jesus Dynasty, merupakan ajaran-ajaran yang tidak mengakui akan keilahian Yesus Kristus. Dan beberapa waktu yang lalu, walaupun saya tidak tulis dalam orasi ini, tetapi kita semua tahu ada juga video viral informasi tentang adanya hamba Tuhan yang menyampaikan tentang ajaran Yesus bukan juru selamat. Dan
ini tentu menjadi sesuatu yang menyesakkan masyarakat gereja pada khususnya dalam hal ini. Ini sudah disampaikan tadi malam juga, disinggung tadi malam juga oleh pengkhotbah kita. Akibatnya adalah terjadi kesimpang siuran ajaran, terjadi kekacauan, dan ada banyak pertanyaan yang muncul yang perlu dijawab. Sebenarnya ini bukan yang beredar di tengah-tengah jemaat mula-mula juga tentang hal itu. Tetapi dalam kaitannya dengan orasi ini, yang memang disiapkan untuk para lulusan sarjana dan pasca sarjana STFT Jafrai pada tahun ini, di mana mereka adalah orang-orang yang akan bekerja dan melayani di tengah-tengah masyarakat, baik di gereja, sekolah, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga swasta. Mengingat mereka adalah pemimpin yang akan memimpin di dalam konteks pelayanan mereka masing-masing, maka pesan akademik ini sengaja didasarkan pada nasihat Paulus kepada seorang anak rohaninya. Education is the mother of leadership. Hari ini kita berhadapan atau melihat para wisudawan, wisudawati baik sarjana maupun pasca sarjana, dan mereka akan segera memimpin dengan capaian pendidikan ini. Karena itu tentu bagaimana mereka akan memimpin ini akan mempengaruhi masyarakat kita, masyarakat gereja secara khusus. Dalam bagian yang kalau kita baca Titus pasal 1 dan ayat yang kelima, di situ dia diminta untuk mengatur hal-hal yang belum sempat diatur dengan baik, yang akibatnya juga menjadi kekacauan. Selain terdapat memang pengajar-pengajar palsu yang tentu mengajarkan hal-hal yang tidak sehat dalam jemaat. Beberapa di antaranya adalah kaum Yahudi Gnostis yang sering disebut dengan istilah the circumcision party atau partai sunat. Namun juga ada yang lain yang tentu muncul pada saat itu. Ada ajaran-ajaran dari berbagai pihak yang ikut mempengaruhi. Nomianisme juga ada ikut di dalamnya. Dan karena itu, masalah-masalah praktika pun terjadi, seperti hal-hal etika antara orang tua dengan anak-anak, bagaimana berlaku sebagai orang tua, sebagai anak, termasuk karena ada praktek perhambaan pada waktu itu sebagai hamba pun. Tetapi ini bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan masalah karena tidak mengerti konteks, atau dalam istilah yang lebih sering kita gunakan adalah kita tidak tahu membawa diri kita. Di mana ada pepatah bahasa Indonesia, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita mesti kontekstual. Faktor-faktor pendorong yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah pluralisme agama dan relativisme moral. Masyarakat modern seringkali mengadopsi pandangan bahwa semua agama memiliki kebenaran masing-masing dan bahwa tidak ada standar moral yang mutlak. Sehingga sering juga kita dengar semua agama sama saja dari sisi moral. Hal ini dapat mengaburkan ajaran Kristen yang eksklusif dalam hal ini, dalam hal prinsip-prinsip moral yang ditegakkan oleh Alkitab. Hal ini juga senada dengan pernyataan Stefri Lumintang, pluralisme adalah suatu tantangan sekaligus bahaya yang sangat serius bagi kekristenan. Karena pluralisme bukan sekedar konsep sosiologis, antropologis, melainkan juga konsep filsafat agama yang bertolak bukan dari Alkitab, melainkan bertolak dari fakta kemajemukan etnis, budaya, dan agama, serta disponsori oleh semangat globalisasi dan filsafat relativisme yang menggiringnya. Nah, ini tentu menjadi pesan khusus bagi para wisudawan-wisudawati, bahwa kita ada di negara Indonesia, bahwa
dari segi pengajaran kita punya dasar pengajaran yang perlu kita perhatikan untuk umat yang kita pimpin tentunya. Yang kedua, pengaruh media dan teknologi ini juga menjadi salah satu faktor pendorong munculnya ajaran sesat seperti yang telah disampaikan dalam khotbah pengutusan tadi malam, bahwa dengan adanya media teknologi maka informasi ini menjadi serba cepat. Nah, masalah adalah tidak semua informasi tersebut sesuai dengan ajaran Kristen. Bahkan walaupun ajaran itu disampaikan oleh tokoh-tokoh Kristen sekalipun, seringkali ajaran-ajaran itu juga tidak berdasar basis ajaran atau seringkali tidak didasarkan pada sumber primer kita, yakni kitab suci, Alkitab. Hal yang ketiga adalah bahwa memang ada ajaran yang sesat. Kita tidak bisa pungkiri itu. Semua agama mengakuinya juga bahwa ada ajaran-ajaran yang sesat, yang tentu perlu diwaspadai dalam kaitannya dengan umat yang beragama, tidak terkecuali bagi kita juga. Yang keempat adalah adanya semangat materialisme dan juga ada orang yang tidak pernah merasa cukup. Ya, saya ulang contoh itu, izin Pak Ketua Umum, bahwa maafkan ini ibu-ibu yang disebut, tapi saya tidak bermaksud bias gender. Tetapi ada ibu-ibu yang setiap kali pesta merasa tidak punya baju untuk pesta, meskipun sudah punya baju mungkin lebih dari 1 lemari. Tapi setiap kali mau pergi pesta rasanya tidak ada baju yang cocok dan harus beli baru lagi. Semangat materialisme ini bisa juga menjadi pendorong munculnya kesesatan karena tidak lagi berdasar. Hidup kita tidak lagi didasarkan pada apa yang agama ajarkan, tetapi pada semangat materialisme itu sendiri, konsumerisme dan hedonisme yang hanya menuntut kita untuk mengumpulkan dan hanya untuk mengirim karena biaya transportasi, tapi kita menghadirkan pabrik itu dalam komunitas mereka dan itu menolong mereka. Tantangan versus peluang. Ini hal yang perlu kita sadari, bahwa dari apa yang saya sebutkan tadi, baik pluralisme agama dan relativisme, pengaruh media dan teknologi, sesat, serta materialisme dan kesenangan duniawi adalah sebuah peluang. Untuk itu mari kita sikapi ini dengan baik, bahwa pluralisme adalah sebuah tantangan tetapi juga sebagai peluang ladang misi yang luas. Itu sebabnya kita perlu bersikap baik, menghadirkan diri kita dalam konteks yang plural ini sebagai orang-orang yang membawa misi yang perlu berdampak di sana. Kemudian dalam konteks pengaruh media dan teknologi, benar bahwa itu bisa digunakan untuk negatif, tetapi jangan lupa bahwa itu juga bisa digunakan untuk positif. Sehingga ini masalah konten, apa yang saudara isi di sana. Kalau hanya sekedar menuliskan
menunjukkan kota Makassar yang panas, Bambang ngeloa. Lalu mandi ya kan itu sekedar status-status yang membuat orang tersenyum saja. Atau saudara mengisi dengan hal-hal yang menarik. Ada contoh-contoh di sana dan ada mahasiswa kita juga, ada alumni kita yang menggunakannya dengan baik. Kemarin sudah disebutkan salah satu adalah Immanuel Matu, ada juga Ibu Rita Wahyu, mahasiswi kita program S3, dan ada beberapa yang lain yang menggunakan ini dengan sangat baik, ya termasuk Bapak Ketua Umum juga menggunakannya untuk menyebarkan pengaruh positif dalam kepemimpinannya, dan ada banyak lainnya. Kampus kita pun juga menggunakannya. Ada Jafrai Studios Channel yang saudara bisa akses untuk mengakses berita-berita, bahkan juga untuk khotbah-khotbah di chapel atau pengajaran-pengajaran yang lainnya. Ini adalah bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menggunakannya. Apalagi berhadapan dengan generasi yang lebih muda hari ini. Tentu mereka generasi yang berbeda. Mereka tidak lagi mendengar dengan hanya menggunakan telinga audio nasihat-nasihat kita, tetapi mereka juga mendengar dengan mata. Mereka tidak membaca sekedar dengan mulut, tetapi mereka membaca dengan mata. Mereka selalu larinya kepada video-video YouTube, IG dan seterusnya. Mereka memanfaatkan teknologi ini sebagai sumber-sumber informasi bagi mereka. Keabsenan kita di sana akan menjadi masalah. Karena itu lebih baik kita gunakan dengan baik dan bijak. Dan berikut ajaran sesat. Ajaran sesat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana bisa kita konsisten, termasuk juga konsisten untuk studi, menggali bagi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, dosen, akademisi. Adanya ajaran-ajaran yang baru tentu menantang kita untuk meneliti lagi. Tidak serta-merta menolak atau menerima, tetapi menantang kita untuk meneliti. Apakah ini sesuai atau tidak, sehingga ada tuntutan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dalam hal materialisme, juga hedonisme, ini juga bisa menjadi peluang tertentu di mana kita bisa hadir dan menunjukkan keteladanan dengan kesederhanaan. Kesederhanaan yang hidup dengan materialisme selalu berlebihan. Hedonisme selalu berlebihan. Karena memfokuskan hidupnya untuk hal-hal itu. Kita bisa memaknainya secara sederhana dan mempraktekkan kehidupan yang sederhana tetapi penuh cinta kasih. Kemarin juga sudah disebutkan. Sebagai kesimpulan dan refleksi, dalam perjalanan rohani dan perkembangan gereja, peran seorang pelayan Tuhan memiliki dampak yang besar terhadap pembentukan iman individu dan perkembangan masyarakat di sekitarnya. Itu sebabnya dalam dunia yang terus berkembang, peran gereja dan umat Kristiani dalam masyarakat sangatlah penting. Dalam surat ini Paulus menasihati anak rohaninya Titus, yang tentunya masih relevan sampai pada saat ini, agar dapat menjadi pelayan Tuhan yang berkontribusi terhadap pengembangan gereja dan masyarakat melalui pemberitaan ajaran yang sehat. Oleh karena itu penting bagi para pelayan Tuhan masa kini, para wisudawan wisudawati, menjadi penjaga dan pemberi pengajaran yang baik dengan selalu berfokus pada ajaran yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Dalam tulisan ini telah dipaparkan bahwa terdapat 4 faktor yang menjadi tantangan gereja dalam menghadapi ajaran yang tidak sehat. Namun tantangan ini bersifat paradoks karena di sisi lain memang adalah tantangan, tetapi pada sisi yang lain juga adalah sekaligus peluang. Karena itu marilah kita mengambil peran kita untuk melihat setiap tantangan dan mengubahnya menjadi peluang. Selamat bagi para wisudawan wisudawati. Teruslah berkarya dalam bidang-bidang pelayanan sesuai keilmuan saudara untuk memberikan dampak kontribusi bagi pengembangan masyarakat Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Tuhan memberkati.
wisuda sarjana dan pasca sarjana. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar oleh Aldorio Flavius Lele, MTH. Saya akan membacakan kepada kita semua, secara khusus kepada wisudawan wisudawati, surat keputusan. Dan saudara-saudara yang dipanggil namanya dipersilakan maju ke depan. Surat keputusan nomor 038-SK-STFTJ-Romawi 9-2023 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini, Sabtu 9 September 2023. Direktur Pasca Sarjana Kepmendiknas nomor 178-U-2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 2842-SK-BAN-PT-Akred-M-Romawi 5-2021 tanggal 11 Mei 2021. 4. Izin penyelenggara Dirjen Bimas Kristen nomor 584 tahun 2022 tentang pemberian izin penyelenggaraan program Stratum 2 S2 program studi teologi pada tanggal 13 Juni 2022. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai Makassar pada tanggal 6 September 2023 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 9 September 2023. 2. Mahasiswa yang diwisuda berhak memakai gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang program pendidikan yang telah diselesaikan. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 September 2023, Direktur Pasca Sarjana STFT Jafrai, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918088002. Tembusan 1. Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai Makassar. 2. Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 038-SK-STFTJ-Romawi 9-2023 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada Sabtu tanggal 9 September 2023. Romawi 1. Magister Teologi Konsentrasi Teologi. 1. Nama David Tandiasa. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Geofrayanus. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. David Alexander. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Dewi Haryati Purnama. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Gilbert Salangka Palealu. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Roy Kambe. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. Santo Barnabas Taek. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Kristison Tobeoto. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 9. Firman. Predikat kelulusan sangat memuaskan.
10. Febriati Paembonan, predikat kelulusan cum laude. 11. Welly, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Amir Sumitro, predikat kelulusan magna cum laude. 13. Refki Hadiono Andilolo, predikat kelulusan magna cum laude. 14. Sabda Budiman, pesan magna cum laude. Romawi 2, Magister Teologi Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen. 15. Esther Alositandi, predikat kelulusan sangat memuaskan. 16. Juniarti Ewanan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 17. Joni Demarapa, predikat kelulusan sangat memuaskan. 18. Paris Tandiring, predikat kelulusan sangat memuaskan. 19. Ivana Tefbana, predikat kelulusan magna cum laude. 20. Angelina Berliana, predikat kelulusan cum laude. 3. Magister Teologi Konsentrasi Holistic Child Development. 1. Mary Daniel, predikat kelulusan sangat memuaskan. 22. Kostavina C. Malwenan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Kita akan lanjutkan untuk surat keputusan bagi stratum 1. Surat keputusan nomor 036-SK-STFTJ-Romawi 9-2023 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini, Sabtu tanggal 9 September 2023. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kepmendiknas Nomor 178-U-2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai. 4. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 367-SK-Ban PT-Akred-PT-Romawi 4-2021 tanggal 27 April 2021. 5. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 583 tahun 2022 tentang izin penyelenggaraan program studi. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai pada tanggal 4 September 2023 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada hari ini, Sabtu tanggal 9 September 2023. 2. Mahasiswa yang diwisuda berhak memakai gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang program pendidikan yang telah diselesaikan.
3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 September 2023, Ketua STFT Jafrai Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918088002. Tembusan 1, Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai 2, Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 036-SK-STFTJ-Romawi 9-2023 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini, Sabtu tanggal 9 September 2023. Program Sarjana Stratum 1. 1. Amon Wenda, predikat kelulusan, memuaskan. 2. Demianus Demarampan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. Omes Tabuni, predikat kelulusan memuaskan. 4. Samuel, predikat kelulusan memuaskan. 5. Lastriani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Lazarus Padakari, predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. Okvianti, predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Elizabeth Ajang, predikat kelulusan sangat memuaskan. 9. Ferdianto, predikat kelulusan dengan pujian. 10. Hagarita, predikat kelulusan sangat memuaskan. 11. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Rizal Dua Padang, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13. Hans Christian, predikat kelulusan memuaskan. 14. Desemianto Yakat, predikat kelulusan sangat memuaskan. 15. Daniel Asso, predikat kelulusan sangat memuaskan. 16. Nanang Ruanjaya, predikat kelulusan dengan pujian. 17. Yuliana Tri Wahyuni Ayu Afandi, predikat kelulusan dengan pujian. 18.
18. Andrianus. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 19. Apriani Lajang. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 20. Selvin Rizky Ananda. Predikat kelulusan dengan pujian. 21. Civan Dharma. Predikat. 22. Deskayanti. Predikat kelulusan dengan pujian. 23. Dias. 24. Elsie Cantika. Predikat kelulusan dengan pujian. 25. Elvi Susanti. Predikat kelulusan dengan pujian. 26. Emilda Ido Hario. Predikat kelulusan dengan pujian. 27. Evelyn Putu. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 28. Gabriel Agung. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 29. Grisecilia Patandi. Predikat kelulusan dengan pujian. 10. Irene Mentari Padang. Predikat kelulusan dengan pujian. 31. Jen Pakung Palulungan. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 32. Jeffrey Ramsaleh. Predikat kelulusan dengan pujian. 33. Yesinta Filardin Laukapitang. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 34. John Stanley Olobang. Predikat kelulusan dengan pujian. 35. Joshua Padang. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tadi sudah 84 ya, saya lihat. Nah, kalau boleh di atas itu lagi ya. Tidak apa-apa kok. Saya tidak dimarahi Pak Ketua malah. Jadi ini kesan yang tertangkap oleh kita atau oleh kami yang wisuda di STT Jeffrey. Kesan yang berikut. Di pandangan kami, kalau masuk STT Jeffrey, dosennya baik-baik. Amin. Apalagi tadi malam saya lihat dosen terbaik adalah Pak Hengki.
Ya, jadi luar biasa. Pak Hengki, selamat Pak ya. Salah satu penyebab orang masuk Jeffrey adalah juga Pak Hengki. Jadi luar biasa. Sehingga mahasiswa datang ke STT Jeffrey karena dosen. Gitu. Tangkapan kami adalah baik-baik. Ya, ternyata masuk di kampus, waduh, kok begini ya? Kalau saya tahu begini tidak masuk Jeffrey. Ya, ini karena saudara sudah selesai, jadi dosa selesai juga. Saya orang tua, jadi saya tahu. Saya punya 3 anak kan kuliah di sini, termasuk saya juga kuliah di sini. Jadi tinggal istri saja yang ke sini, ya sudah selesailah kami, lengkaplah kami di sini ya. Jadi tahu. Tetapi dosen yang kami tahu adalah STT Jeffrey, mereka melayani dengan hati. Ya, melayani dengan hati. Gaji sudah kecil, lalu dimarahi lagi. Waduh. Tapi mereka melayani dengan hati yang baik. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Upah besar di sorga. Amin ya. Ya. Jadi ini kesan kami. Kami melihat dosen-dosen, apalagi ada yang dari luar negeri. Wah, ini semakin membuat kami senang. Kami berangan-angan untuk kenapa kami tidak seperti mereka. Jadi kami satu saat harus bisa kuliah di luar negeri, gitu ya. Ini mendorong anak-anak kami. Iya, itu kesan. Lalu pesan. Yang pertama adalah mewakili orang tua memberi pesan kepada wisudawan. Ada yang jurusan atau program studi teologi, musik gereja, pendidikan Kristen. Tadi malam kita dengar dari Pak Ketua Umum sudah menyampaikan hal yang luar biasa, tadi orasi ilmiah juga. Karena itu harapan kami sebagai orang tua, isi hati kami adalah tetap setia dengan panggilan Tuhan ketika selesai dan melayani, menunjukkan diri sebagai hamba Tuhan yang benar. Saya mewakili hati orang tua. Jangan merusak gereja Tuhan, jangan merusak pelayanan Tuhan, tapi layanilah dengan baik sebagai hamba Tuhan yang benar. Garis bawahi kata benar ya. Ya, kita sudah dengar banyak hal. Karena apa yang terjadi dengan pelayanan dan hidup kita itu juga mewarnai alma mater kita. Pasti orang tanya, ini alumni dari mana? Oh, dari Jeffrey Makassar. Nanti orang tahu bahwa yang berbuat dosa itu hanya Jeffrey Makassar, alumninya. Padahal lupa bahwa banyak alumni juga yang buat dosa. Jadi jaga ini baik-baik. Itu pesan kami sebagai orang tua untuk para wisudawan hari ini. Yang berikut, pesan kami yang selanjutnya adalah kepada lembaga, kepada institusi. Kami bangga dengan capaian STT Jeffrey akreditasi baik sekali. Mari kita menolong STT Jeffrey untuk meningkatkan, paling tidak tetap mempertahankan itu dan meningkatkannya. Yang terakhir, mewakili wisudawan dan orang tua, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi STT Jeffrey Makassar, kepada para dosen, karyawan. Seringkali kami emosional, anak-anak kami ini.
Kadang-kadang nilai tidak seperti yang diharapkan, lalu dia marah dosennya. Mungkin tangannya sudah begini, sudah mau pukul dosennya. Karena ini pengalaman saya untuk mendamaikan satu mahasiswa kami yang bawa sabit untuk sabit dosennya di ruang akademik. Ya, dia sudah taruh sabit di sini. Kenapa? Hanya karena bimbingan skripsi dosennya ketawa. Ketawa, tapi bagi mahasiswa ini ketawanya itu ketawa mengejek, merendahkan. Sehingga sabit ditaruh di sini. Ya, untung saya ada di situ dan menamaikan mereka dua. Jadi mohon maaf dari kami mewakili anak-anak kami kepada para dosen, para staf ya. Mohon maaf atas sikap anak-anak kami yang wisuda hari ini. Yang berikut, ketika uang kuliah belum datang, ada juga anak-anak kami yang ngamuk-ngamuk. Mohon maaf juga itu. Kiranya hari ini dengan wisuda selesailah semua dosa di sini. Selesai, tidak usah dibawa-bawa lagi. Ya, demikian sambutan pesan kesan saya untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sambutan kedua, Ketua Yayasan Pendidikan Jafrayu Makassar oleh Insinyur Samuel Arnold Saputra. Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada para mahasiswa wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi STT Jeffrey Makassar yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan akademik mereka. STFT Jeffrey Makassar terus mengukir prestasi dan memberikan sumbangsi yang luar biasa dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara khusus di bidang teologi dan pendidikan Kristen. Oleh karena itu, perayaan wisuda ini bukan hanya menjadi momen kebanggaan bagi para wisudawan dan wisudawati, tetapi juga merupakan kebanggaan bagi seluruh keluarga besar sekolah tinggi ini. Para wisudawan dan wisudawati, kalian adalah buah dari jerih payah dan dedikasi yang tak terhitung jumlahnya. Kalian telah melewati berbagai tantangan dan rintangan dalam perjalanan pendidikan ini. Dan kalian telah membuktikan kemampuan serta ketekunan kalian dalam mencapai gelar sarjana dan pasca sarjana. Kalian bukan hanya mewakili diri kalian sendiri, tetapi juga mewakili alma mater, keluarga, dan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Dalam dunia yang terus berkembang dengan cepat ini, kita dihadapkan pada tuntutan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Ilmu pengetahuan dan pemahaman yang kalian peroleh selama di sekolah tinggi ini kiranya menjadi dasar yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia luar sana. Saya yakin bahwa kalian akan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat, baik dalam skala lokal maupun global. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada kita. Tak lupa juga kepada seluruh rekan-rekan badan pengurus yayasan, para sahabat, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan moral selama perjalanan ini. Kepada para wisudawan dan wisudawati, saya berharap agar tali persaudaraan kita ini tetap terjaga, dan semoga kesuksesan ini tidak hanya menjadi akhir,
tetapi awal dari perjalanan yang lebih gemilang. Sekali lagi, selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan dan pelayanan kalian. Teruslah berkarya dan berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan ketiga, Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia oleh Pendeta Dr. Daniel Ronda, THM. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sambutan sebagaimana Bapak Ibu Saudara sudah memilikinya dalam buku yearbook yang ada. Izinkan pertama-tama saya menyampaikan salam kepada para tetamu kita, kepada yang kami kasihi Bapak Syahrudin STMM yang menjadi utusan daripada LL Dikti 9 di Makassar, Ibu Dirjen Bimas Kristen yang seharusnya datang karena sudah diundang, namun beliau tidak bisa memberikan orasi dan juga sambutan pada hari tahun ini. Semoga dalam waktu berikutnya dapat hadir. Kemudian juga pembimas Kristen di Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, juga kepada pimpinan gereja dan juga pimpinan STT Lembaga Sahabat yang hadir di Kota Makassar. Banyak saya lihat sahabat-sahabat di sini, Pak Andi juga termasuk yang dan teman dari STT Intim. Kemudian tentunya ketua dan pengurus Yayasan Pendidikan Jeffrey yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra. Juga ketua, waket dan seluruh sivitas akademika STFT Jeffrey. Dan yang teristimewa tentunya para wisudawan serta orang tua yang hadir sejak tadi malam sampai juga pada hari ini. Selamat datang di Kota Makassar. Saya harap jangan pulang sebelum jalan-jalan, sebelum makan-makan, dan habiskanlah uangnya dulu. Ya, artinya tabungan yang ada jangan dibawa pulang lagi. Jadi nikmatilah Kota Makassar, kota yang sangat indah, makanannya enak-enak, dan tidak ada di kota lain. Tentunya para undangan yang hadir pada hari ini, yang juga berelasi dalam kaitan dengan lembaga STT Jeffrey, maupun kaitan kehadiran mereka karena keluarga besar daripada para wisudawan. Hari ini para wisudawan tidak ada yang terlambat, semuanya hadir tepat waktu. Tidak seperti harian Kompas minggu lalu yang satu orang terlambat hadir gara-gara ketiduran. Ya, sudah diingatkan tadi malam. Salam sejahtera dalam kasih Kristus sekali lagi buat kita. Atas nama keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia yang adalah pengayom pendiri daripada sekolah ini, kami menyampaikan selamat kepada seluruh pimpinan dan sivitas akademika STFT Jeffrey Makassar atas keberhasilan dalam mewisuda mahasiswa di tahun 2023 ini untuk diutus ke berbagai bidang pelayanan. Doa kami kiranya Tuhan Yesus menyertai perjalanan para wisudawan memasuki pelayanan yang baru dengan pesan, perjalanan menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah, banyak harga yang harus dibayar. Oleh sebab itu, belajarlah menjadi pemimpin seperti Yesus yang memiliki
misi kedatangannya, yaitu datang untuk melayani, bukan dilayani. Rahasia kepemimpinan ini sangat besar dan indah, namun banyak pemimpin tidak atau kurang menghayati arti menjadi pemimpin pelayan. Saya berharap para wisudawan hari ini mengingat pesan Yesus agar selalu belajar seperti Yesus dalam perjalanan kepemimpinan saudara. Kami juga menyampaikan pada kesempatan ini selamat kepada keluarga besar STFT Jeffrey untuk prestasi dan pencapaian yang telah dicapai, yang telah dilaporkan setiap tahun dalam laporan ketua tadi kepada kita stakeholders atau pemangku kepentingan. Namun perjalanan di depan tidaklah mudah dan tingkat persaingan dari tahun ke tahun semakin berat dan kompleks. Sudah waktunya seluruh kita melihat masa depan pendidikan teologi terintegrasi dengan gereja. Keberadaan sekolah teologi harus ditopang oleh gereja, dan pada saat yang sama STT menjawab kebutuhan gereja. Sinergitas ini akan menentukan eksistensi STT di masa depannya. Kepada pihak pengurus yayasan, para donatur, gereja sahabat, serta lembaga pendukung pelayanan di STFT Jeffrey Makassar, kami tentunya dari gereja dan sinode menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan selama ini. Begitu pula orang tua para wisudawan yang telah mempercayakan anaknya untuk dibentuk. Kami mengaturkan banyak terima kasih disertai dengan doa kiranya Tuhan memberkati segala dukungan yang telah diberikan. Tadi kasus sabit itu tidak ada di STT Jeffrey. Itu di sekolahnya Pak Pak Ro sendiri ya. Di sini mahasiswanya baik-baik saja. Ada amin? Ya, aminnya sedikit. Ada amin? Ya, amin banyak ya. Jadi mahasiswanya baik-baik. Tapi nakalnya sedikit-sedikit saja. Bapak Ibu yang kekasih, terima kasih sekali lagi kepada keluarga atas dukungannya dan sambutan dan promosi keluarga yang mewakili para wisudawan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati seluruh pengorbanan yang diberikan. Pada akhirnya kami menyampaikan banyak selamat atas terselenggaranya wisuda tahun 2023. Tuhan menyertai dan memberkati perjalanan kita semua. Amin. Sambutan keempat, Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 oleh Bapak Syarudin STMM. Yang terhormat Ketua dan anggota Badan Penyelenggara dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar beserta jajarannya, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi di lingkup LDIK Wilayah 9 yang sempat hadir, yang saya hormati tentu dari
segenap pimpinan gereja, Penmas, Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, yang saya hormati pula Ketua dan anggota Senat Akademik STFT Jeffrey Makassar, yang saya hormati pula seluruh sivitas akademika STFT Jeffrey Makassar, dan yang saya hormati undangan dan orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati, dan tentu yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati program Magister Teologi dan Sarjana Ilmu Teologi. Sebelum saya menyampaikan sambutan Kepala LLDT Wilayah 9, perkenankanlah saya menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf beliau karena pada hari ini beliau juga menghadiri acara yang tentu sama pentingnya dengan kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, tentu atas karunia dan rahmatnya. Pada hari ini kita tentu masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama menghadiri acara wisuda sarjana ke-49 dan pasca sarjana ke-35 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar tahun akademik 2023. Pada kesempatan ini tentu kita mengucapkan selamat dan apresiasi yang sangat tinggi kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi proses pembelajarannya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Tentu atas kerja keras, komitmen, kesabaran, keteguhan Anda semua untuk sampai pada tahap ini. Tetaplah rendah hati dan tak kehilangan komitmen untuk berkontribusi, berpartisipasi dalam proses transformasi di tengah-tengah kehidupan dan tanggung jawab pelayanan kepemimpinan Anda. Kami ucapkan selamat juga kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati yang telah mengantarkan putra-putrinya tentu dengan jerih payah dan penuh perjuangan sampai kepada jenjang sarjana hingga tentu dapat diwisuda pada hari ini. Kami berharap agar setelah diwisuda ini para wisudawan dan wisudawati senantiasa menggunakan kemampuan yang dimiliki, karena kunci sukses bukan semata karena saudara kuliah di tempat yang favorit, ataupun bukan karena saudara lulus cum laude atau terbaik. Akan tetapi saudara harus memiliki life skill, kejujuran, kepercayaan dan karakter yang kuat sebagai generasi yang berkarakter, yang tentu diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan akses pekerjaan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya, tentu dengan berbagai teknologi digital. Kami berharap seluruh wisudawan dan wisudawati dimanapun nanti saudara berada, hendaknya selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater STFT Jeffrey, tentu dengan penuh integritas, berkomitmen, serta dapat memberikan feedback yang positif kepada alma mater guna perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Saudara sebagai alumni merupakan representasi STFT Jeffrey di masyarakat. Perilaku saudara di masyarakat akan menjadi cerminan kampus ini. Oleh karena itu, saya berpesan agar saudara selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Kami mengharapkan saudara dapat mengamalkan ilmu dan profesi saudara masing-masing, tentu secara lebih bertanggung jawab dan berkualitas.
Jangan pernah melupakan alma mater saudara, karena bagaimanapun alma mater telah turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas diri saudara. Para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan institusi, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar tentu terus berkomitmen untuk peningkatan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi. Hal ini telah dibuktikan dengan memperoleh status akreditasi yang baik sekali. Ini tentu memberikan jaminan bahwa STFT Jeffrey Makassar telah melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi yang berkinerja baik. Dalam era digitalisasi saat ini, STFT Jeffrey Makassar harus melakukan inovasi, tentu dengan mengembangkan sistem manajemen pembelajaran sehingga proses pembelajaran tetap dapat terlaksana dengan baik. LLDT Wilayah 9 sebagai perpanjangan tangan Kemdikbudristek secara terus-menerus melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi, antara lain dalam rangka penjaminan mutu internal, pembukaan prodi baru, peningkatan jabatan akademik dosen kita yang tentu dapat mendorong untuk lebih meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Juga untuk pemberian bantuan pembiayaan berupa KIP kuliah kepada mahasiswa kita yang tergolong kurang mampu untuk dapat menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula ucapan selamat dan terima kasih disampaikan kepada pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Jeffrey Makassar, tentu selaku badan penyelenggara, atas segala kepedulian dan perjuangannya dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas dosen kita dalam mewujudkan terlaksananya atmosfer akademik melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua beserta para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar atas segala kerjasama, keikhlasannya, serta kesungguhannya dalam melaksanakan tugas mendidik dan melayani kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya dan diwisuda pada hari ini, tentu dengan tetap menjaga dan terus ditumbuhkan suasana kampus yang kondusif dan mampu memotivasi sivitas akademika untuk bisa bekerja secara produktif dalam mencapai visi misi perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. LLDT Wilayah 9 sangat mengharapkan sinergitas antara yayasan selaku penyelenggara dan ketua beserta jajarannya selaku pengelola. Itu tiada lain untuk dapat secara bersama-sama menjalankan roda perguruan tinggi kita ini dengan berpedoman kepada statuta sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jeffrey Makassar yang karena sudah melaksanakan wisuda dengan baik. Karena wisuda ini tentu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai lembaga pendidikan tinggi kepada masyarakat. Dan juga kepada para wisudawan dan wisudawati, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas diraihnya gelar sarjana dan magister. Semoga kelak akan menjadi manusia yang berhasil dan berguna bagi nusa bangsa, tentu sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin membawakan sebuah pantun biar bisa menjadi penyemangat dalam rangka wisuda kita pada hari ini. Buah manggis, buah pepaya, sangat manis itu rasanya. Tak terasa sudah diwisuda, sudah saatnya untuk berkarya. Satu lagi. Ke Waikambas melihat gajah, ke gurun pasir melihat onta,
selamat diwisuda dan menerima ijazah, bekal berkarya untuk melamar kekasih tercinta. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat siang. Sambutan kelima, Pembimas Kristen Kementerian Agama Pemerintah Kota Makassar oleh Ibu Merpati Sampeliling STH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami dari Kementerian Agama menyebut 5 sapaan. Kalau tadi Bapak Ketua menyampaikan ada 5 agama di Indonesia, saya sedikit koreksi, ada 6 Pak yang diakui sampai sekarang. Yang terakhir adalah agama Konfusius. Baik, yang saya hormati Ketua Sinode Gereja Agama Injil Indonesia, yang saya hormati Ketua STFT Jafri Makassar bersama dengan Sivitas Akademika, yang juga saya hormati Ketua Yayasan Jafri Makassar, sekaligus juga adalah Ketua PGTI, dan yang saya hormati pimpinan-pimpinan lembaga gereja yang boleh hadir hari ini, dan yang juga saya hormati para orang tua, para wisudawan yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari kami yang saya tahu hari ini bahwa yang diundang sebenarnya adalah Ibu Dirjen. Mohon maaf Ibu Dirjen tidak hadir. Kemudian juga yang seharusnya hadir adalah Ibu Pembimas Provinsi Sulsel, tapi yang hadir Ibu Penyelenggara Kota Makassar. Mohon maaf untuk ketidakhadiran. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, di momen wisuda seperti ini, tentunya yang pertama adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan, limpah syukur kepada Tuhan. Hanya oleh karena perkenaannya maka kita semua bisa baik saudara-saudara di program magister maupun di S1. Di samping ucapan syukur, wisuda itu kita semua punya harapan besar. Harapan besar bahwa kemudian lahir para pemimpin-pemimpin rohani. Kepada Bapak Ibu yang hari ini diwisuda sebagai di program S2, saya coba lihat tadi ada beberapa yang jadi gembala sidang. Dengan bertambahnya ilmu Bapak Ibu, kami semua jemaat berharap jemaat akan semakin kaya dengan limpahnya Alkitab. Jemaat ketika akan pergi ke gereja akan semakin merindukan hadir karena dia tahu gembala sidangnya kaya akan firman Tuhan, yang kemudian juga akan mentransfer itu ke mereka, membuat mereka semakin mencintai Tuhan. Dan saya rasa itu harapan kita bersama. Semakin tinggi ilmu, harapan kita adalah bahwa kepemimpinan dan keteladanan itu juga semakin meningkat. Dan buat adik-adikku, ya,
Saya sebut adik-adikku karena saya juga adalah alumni ST Jeffrey yang S1. Saya mengucapkan banyak selamat kepada adik-adikku semua. Titipan mungkin dari saya adalah mungkin hari ini semua sudah selesai dengan panggilannya. Semua sudah tahu bahwa kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dalam reuni kemarin ada beberapa hal yang bagi saya agak lucu ketika kami ketemu di angkatan kami, dan ternyata ada salah seorang teman yang bersaksi bahwa dia baru bertobat di malam pengutusan. Lalu ketika kami bercerita, ternyata kami semua luar biasa nakalnya waktu kami masih jadi mahasiswa. Karena itu saya mau sampaikan, kiranya panggilan itu beres dan selesai. Semua sudah tahu bahwa kita semua adalah Tuhan memanggil saudara, Tuhan yang memperkenankan saudara untuk menjadi pelayannya. Salah satu yang membuat saya sangat mengapresiasi ST Jeffrey, ya bukan promosi karena saya alumni ST Jeffrey, adalah saya lihat adalah pembentukan karakter. Saya lihat di nilai-nilai utama yang dianut ST Jeffrey adalah salah satunya pembentukan karakter. Dan itu kita mungkin bisa melihatnya dari alumninya. Salah satu yang bisa membuat sebuah kualitas universitas itu adalah kita bisa melihat dari alumninya. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin berikan satu apresiasi kepada seorang alumni ST Jeffrey. Dia hanya berprofesi sebagai seorang guru honor di salah satu SD. Tapi kemudian kehadirannya menjadi sebuah pembawa dampak yang besar bagi tempat di mana dia mengajar. Karena beberapa waktu yang lalu pengawas kami datang ke saya dan menyampaikan, "Ibu, tolong, saya sudah mengunjungi sekolah itu dan kepala sekolahnya luar biasa berikan apresiasi untuk ibu itu." Lalu saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Yang kepala sekolahnya bilang seperti ini ibu, bapak pengawas, tolong diperhatikan. Dia luar biasa pengabdiannya. Selama kurang lebih 15-10 tahun lebih dia mengabdi di sekolah kami dengan gaji sekian, gaji honor sekian, tapi dia tidak pernah terlambat datang di sekolah, walaupun dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, naik PT, naik angkot 2 kali sampai di sini, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia jauh lebih rajin dari PNS yang ada di sini. Dan tolong diperhatikan. Lalu saya ingat dia adalah alumni ST Jeffrey, dia teman saya. Ini mungkin salah satu contoh bagaimana karakter yang dibentuk itu dibawa ke dalam pelayanan dan itu menjadi berkat. Di pihak yang lain juga tadi kita itu disampaikan bahwa kita bisa membawa pengetahuan kita, karakter kita bisa berdampak di tempat di mana pelayanan kita. Karena kebetulan saya di lingkungan pendidikan dan yang lain sebagainya, maka pengalaman itu yang saya bagikan. Salah satu guru juga pernah sampaikan seperti ini, "Ibu, saya sudah sekian lama ditunjuk jadi bendahara BOS. Padahal ini saya guru agama, saya tidak punya basic di situ." Lalu kemudian saya tanya kepala sekolah saya, "Pak, tolong, saya tidak punya basic di situ." Saya tanya berapa kali, "Pak, kenapa sampai saya harus ditunjuk jadi bendahara untuk sekolah yang besar ini?" Jawaban kepala sekolah katanya cuma begini singkat, "Karena ibu guru agama." Itu sebuah kepercayaan yang luar biasa. Dia mengatakan karena ibu guru agama dan ibu, saya tahu ibu majelis di sebuah gereja. Jadi saya pikir itu semua dibentuk dari ketika kita ada di ST Jeffrey, dan karena itu saya berikan apresiasi yang luar biasa. Kalau zaman-zaman kami dulu masih ada Bapak Pendeta Daniel Ronda waktu itu, kadang-kadang
ada stereotip sepertinya kita lulusan STT Jeffrey itu dulu, tapi sekarang saya tidak tahu ya. Sepertinya tingkat pengetahuan akademisnya agak di bawah. Itu dulu ya, saya berharap ini sekarang tidak. Jadi waktu itu kalau kita ketemu dengan teman-teman lain dari perguruan tinggi agama yang sama dengan kita, sebetulnya kadang-kadang kita merasa minder. Tetapi suatu saat ketika saya mengalami itu, ketika mengikuti ujian tes PNDS ya waktu itu, saya baru masuk di ruangan, wah ternyata yang hadir semua adalah dari perguruan tinggi yang lain. Ya saya sudah mulai orang Makassar bilang, ini keren, wah ini saya bisa lulus apa enggak ya. Saya tahu mereka ini orang-orang pintar karena stereotip seperti itu. Ya. Tapi ternyata akhirnya keluar pengumuman dan puji Tuhan saya lulus. Jadi saya berpikir ini bukan hal yang ini STT Jeffrey stereotip seperti itu bahwa tidak ada. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kami mengadakan rekrutmen penyuluh di Kota Makassar, yang paling tinggi nilainya itu saya tahu dari STT Jeffrey. Dan yang terakhir kali ini ketika ada rekrutmen untuk P3K, dari 10 yang lulus di kami di Kota Makassar, 6 diantaranya adalah alumni STT Jeffrey. Jadi saya pikir itu luar biasa, bagi kita luar biasa, dan itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa untuk STT Jeffrey, dan itu harapan kami dari Kementerian Agama bahwa itu semakin ditingkatkan. Kita berharap semua STT Jeffrey menjadi salah satu universitas, salah satu perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur ini di teologi yang benar-benar diminati oleh banyak orang, dan tentunya itu akan terus dipertahankan. Dan juga kepada Bapak Samuel sebagai ketua yayasan, kami tahu bahwa satu perguruan tinggi kalau yayasannya kuat itu pasti akan meningkat. Dan sekali lagi saya setuju tadi, mungkin ini terakhir saya sudah terlalu banyak ya, saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh wakil dari orang tua, bahwa memang kita melihat dosen-dosen STT Jeffrey berjiwa-jiwa pelayanan. Saya sangat aku itu, karena tidak semua yang dikatakan lahir menyelesaikan kuliah memang berjiwa pelayan. Mungkin hanya sebagian orang yang sadar bahwa dia adalah pelayan Tuhan. Tetapi ketika dia terjun masuk ke dunia pelayanan, kita melihat begitu mudahnya motivasinya berubah. Seperti yang disampaikan oleh orasi Pak Ketua tadi, ajaran-ajaran sesat. Dan saya sangat tidak setuju dengan teologi kemakmuran dan semuanya yang kemudian bisa membelokkan motivasi kita dalam berkarya. Dan itulah yang mungkin akan kita pertahankan ke depan. Satu hal yang bisa membuat saudara-saudara semua, kita semua untuk kuat di pelayanan hanya satu, cinta kasih Tuhan, cinta kepada Tuhan. Dan kalau kita mendasarkan motivasi itu pada uang, pada jabatan, saya pikir kita tidak bertahan. Tapi kita akan bertahan di pelayanan ketika kita memiliki kekuatan cinta kasih Tuhan dalam diri kita. Karena itu yang paling penting ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin hanya itu yang ingin kami sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, dan juga kepada orang tua yang sudah luar biasa mendukung anak-anak sehingga bisa selesai dengan baik. Dan kepada orang tua, mungkin orang tua berpikir anak saya sudah selesai, saya menunggu dia kerja, dia kemudian mendukung kehidupan saya, kemudian membelikan saya ini dan itu. Bapak Ibu, bersyukurlah bahwa anak-anak kita memilih jalan Tuhan. Mungkin mereka tidak akan mapan secara finansial, tapi mereka mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Maka itulah yang paling penting dari kita semua.
Kiranya itu dari kami. Sekali lagi selamat kepada Pak Ketua untuk capaiannya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyanyikan Mars Kopertis Wilayah 9 oleh Paduan Suara Gita. Persembahan lagu oleh Jafrai Trinity Orchestra dilanjutkan dengan persembahan lagu oleh Paduan Suara Gita.
Rapat Senat terbuka luar biasa ditutup oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Hadirin sekalian, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya, maka Rapat Senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dalam rangka Wisuda Sarjana ke-49 dan Pasca Sarjana ke-35 pada hari ini Sabtu 9 September 2023 bertempat di Beryl Ballroom Maiko Hotel and Convention Center pukul 12:10 WITA atas nama Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Dengan ini menutup Rapat Senat terbuka luar biasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketua bersama Senat Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar meninggalkan ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri.
wisudawan diharapkan untuk singgah sebentar. Mau foto lempar topi katanya. Pak Benny, nanti disertai dengan musik. Mana musiknya itu? Pak Benny, di mana? Bagaimana? Di atas sini? Ya. Di bawah saja mereka di sini? Di bawah atau di atas sini? Di bawah saja? Hah? Oh video? Oh ya. Berarti di tempat situ? Iya. Iya. Sudah itu ada joget bersama cikini-cikini apa kayak itu? Maklum bukan tiktokers. Tiktokers dulu, tiktokers. Oh iya, jari-jari. Oke, ikuti aba-aba. Hati-hati lampu, jangan lempar ke atas lampu ya. Tidak ada asuransi. Jauhkan diri Anda dari pencobaan. Bagaimana Pak? Lempar topi, hati-hati. Ya. Satu, dua, tiga. Ulang lagi.